Emil Dardak adalah tokoh yang termuda, yang tampil ya, ke depan, lalu kemudian menyedot perhatian sebagian besar publik, setidak-tidaknya di Jawa gitu. Tetapi yang kedua, justru karena yang termuda itu, maka Emil pada dasarnya secara demografis itu mewakili generasi milenium. Jadi sebuah generasi baru yang mungkin sekali para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi. Selamat datang di kolom Fakhri Ali atau Kofi ditambah TV menjadi Kofi TV, kolom Fakhri Ali TV. Tetapi boleh juga kita semboyannya mengatakan mari kita ngopi. Kali ini kita masih membicarakan tokoh-tokoh muda yang tampil di pentas ya politik nasional setelah reformasi. Tokoh-tokoh ini penting untuk kita lihat, terutama untuk melakukan inventarisasi ya, calon-calon pemimpin bangsa menuju ke puncak pemerintahan. Semakin kaya kita dengan ya tokoh-tokoh baru yang mumpuni, semakin menguntungkan bangsa. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh muda yang lahir pada 1984. Jadi for the time being, tokoh ini adalah tokoh yang termuda di antara ya calon-calon dan sebenarnya juga pemimpin-pemimpin pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasional. Nama tokoh ini adalah Emil Elestianto Dardak. Ada dua cerita yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ya, Elestianto ini diberi nama Emil oleh ayahnya. Ayahnya adalah Hermanto Dardak, kawan ya seangkatan dengan saya ketika kuliah di Australia. Bedanya saya di Melbourne, Hermanto Dardak di Sydney. Tetapi karena sama-sama lulusan perguruan tinggi Australia, kami sering melakukan pertemuan. Ketika saya tanya kenapa dia diberi nama Emil, rupanya karena ayahnya, Hermanto, itu adalah pengagum ekonom terkenal Indonesia, namanya Emil Salim. Itu rupanya yang menjadi motivasi dari Hermanto Dardak memberikan ya nama bagi putra pertamanya yang kita sebut dengan Emil Dardak. Itu cerita pertama. Nah, cerita kedua adalah bahwa ketika dia masih mahasiswa, saya diundang oleh Hermanto Dardak, kawan saya itu, ke rumahnya. Lalu kemudian saya bertemu dengan Emil Dardak. Di dalam diskusi saya melihat bahwa Emil ini sudah mumpuni ya di dalam pengetahuan teknokratiknya. Dia sangat ya hafal ya, terutama di dalam konteks ya pembangunan wilayah. Jadi diskusi kami pada waktu itu ya lebih banyak berbicara tentang ya gagasan-gagasan pembangunan wilayah. Dan karena dia ya terlihat ya sangat advance pengetahuannya, maka saya katakan kepada dia, pokoknya Emil, Om tidak mau tahu gitu, within 35 years ya, di dalam waktu 35 tahun you must be the Indonesian president.
kamu harus menjadi presiden Indonesia gitu. Ayahnya ya sebagai teknokrat tentu tidak punya imajinasi tentang politik gitu. Lalu kemudian Emil pun pada waktu itu hanya tertawa saja. Tapi kemudian ya seperti yang akan saya ceritakan, dia tampil ke depan. Oke, cerita yang ketiga. Ini kaitannya kemudian dengan politik. Tiba-tiba Emil datang ke rumah saya bersama dengan istrinya. Saya tidak mengenal istrinya, tetapi para asisten rumah tangga saya, terutama yang perempuan, itu mengintip-ngintip ke ruang tamu gitu. Dan ketika kemudian saya tanya, ada apa kok ngintip-ngintip? Lalu kemudian para asisten rumah tangga saya menunjuk istri Emil. Dia mengatakan, itu artis katanya. Lalu kemudian terjadilah ritual ya berfoto bersama dengan artis gitu. Rupanya Emil mempunyai istri seorang artis terkenal. Tetapi apa maksud kedatangan dari Emil? Emil mengatakan bahwa ya waktu dia itu tinggal 30 tahun. Om, masa saya tinggal 30 tahun pada waktu itu ya. Dia katakan gitu. Om kan bilang saya harus jadi presiden. Nah, sekarang saya akan ya maju ya baik sebagai wali kota Depok atau Bupati Trenggalek. Nah, pada waktu itu saya mengusulkan supaya dia maju jadi ya wali kota Depok. Cuma rupanya kompetisi untuk menjadi calon wali kota itu terlalu berat bagi seorang pemula seperti Emil. Maka kemudian Emil memilih ya maju di Trenggalek dan kemudian dia menang. Jadi sekali dia datang, sekali dia maju, sekali itu dia menang. Vini, vidi, visi. Yang menarik kemudian pada 2018, benar ya, 2018 dia kemudian telah tampil menjadi wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa. Apa yang kemudian harus kita catat di sini? Yang harus kita catat adalah bahwa dia ya Emil Dardak adalah tokoh yang termuda yang tampil ya ke depan lalu kemudian menyedot perhatian sebagian besar publik setidak-tidaknya di Jawa gitu. Tetapi yang kedua, justru karena yang termuda itu, maka Emil pada dasarnya secara demografis itu mewakili generasi milenium. Jadi sebuah generasi baru yang mungkin sekali dari konteks ide, konteks estetika dan seterusnya itu sangat berbeda dengan generasi yang lahir pada 1970-an ke bawah. Jadi di dalam konteks ide, Emil ya adalah ya wakil dari generasi milenial yang tampil ke depan. Lalu kemudian apa catatan yang signifikan yang harus kita berikan? Kita melihat bahwa Emil dalam umur 22 tahun itu telah ya memperoleh gelar doktor ya, di dalam bidang perencanaan pembangunan dari sebuah universitas berbahasa Inggris di Jepang. Dan Emil memang bahasa Inggrisnya itu cukup bagus. Dan saya harap kemudian karena dia terus-menerus sekarang berada di Jawa Timur, maka tentu bahasa Jawanya pun kemudian akan sebaik bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang kemudian ya perlu kita tambahkan catatan kepada Emil? Selain muda, ya, ganteng dan berpengetahuan, maka ya mau tidak mau harus kita tambahkan bahwa Emil
sangat potensial untuk maju menjadi salah satu tokoh muda yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Emil itu bergerak seperti misalnya yang lainnya, yaitu Erick Thohir, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, itu memulai karirnya sebagai tokoh profesional. Tokoh profesional karena dia bahkan pernah bekerja di World Bank. Dan terakhir sebagai profesional, saya menemukan dia atau bertemu dengan dia menjadi salah satu tokoh yang mengerjakan persoalan-persoalan investasi infrastruktur. Jadi sebuah kantor yang khusus diciptakan oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi menjadi agensi yang membangun infrastruktur di berbagai tempat dengan asumsi bahwa infrastruktur itu adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi pembangunannya itu terhalang oleh terbatasnya dana APBN yang dimiliki. Maka kemudian kantor Emil itu adalah kantor yang menjadi secara selektif melakukan investasi di bidang infrastruktur yang oleh pihak-pihak lain tidak bisa melakukannya. Itulah pertemuan saya yang terakhir dengan Emil sebelum dia terjun ke dalam dunia politik gitu. Jadi di dalam konteks ini kita melihat bahwa kemunculan Emil seperti berkali-kali saya katakan sebelumnya itu merupakan sebuah tren yang menguntungkan bangsa dan negara secara keseluruhan karena telah muncul tokoh-tokoh dengan latar belakang profesional tetapi politically tested, secara politik teruji. Ini adalah sesuatu yang jarang kita dapatkan di masa lalu. Maksud saya di masa lalu, baik pada di masa Orde Baru, apalagi di masa sebelum Orde Baru, pemerintahan Orde Baru. Jadi hanya pada masa reformasi, ketika struktur politik menjadi lebih bersifat horizontal, maka tokoh-tokoh baru yang sebelumnya sangat jauh dari kemungkinan melakukan atau masuk ke dalam proses kontestasi kekuasaan itu bisa tampil. Untungnya, syukurnya bahwa tokoh-tokoh yang tampil itu adalah tokoh-tokoh yang mumpuni secara profesional dan teknikal, tetapi sekaligus secara politik teruji. Kemenangan Emil menjadi bupati di Trenggalek, Jawa Timur, lalu kemudian menjadi wakil gubernur di Jawa Timur, itu sekaligus telah menunjukkan kualitas politik Emil Dardak ini. Dan karena itu kita sebagai anak-anak bangsa bersyukur mempunyai tokoh-tokoh muda dengan kualitas yang mumpuni. Tetapi apa yang membedakan Emil dengan misalnya Emil Dardak misalnya dengan Ridwan Kamil yang juga dipanggil Emil itu tadi, atau bahkan dengan Anies Baswedan, yang membedakannya adalah bahwa Emil Dardak oleh posisi politiknya yang katakanlah relatif menguntungkan di Jawa Timur, itu ditunjuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat. Jadi penunjukan Emil sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat ini adalah sebuah peristiwa yang pertama seorang dengan latar belakang profesional yang terjun ke dalam dunia politik lalu kemudian bermigrasi ke dalam partai politik nasional. Jadi Emil di dalam konteks ini sudah memulai sebagai tokoh termuda di antara
ya tokoh-tokoh politik Indonesia dewasa ini, tetapi juga kemudian memulai sebagai migrator yang pertama dari seorang profesional, lalu kemudian menjadi wakil gubernur di Jawa Timur yang berpindah kepada sebuah partai politik bertaraf nasional. Pertanyaannya adalah, apakah karir politik dari Emil Dardak ini itu hanya akan terhenti di Jawa Timur? Ini adalah pertanyaan yang penting bagi Emil sendiri, tetapi juga menjadi concern dari bangsa karena kualitas profesional dari Emil itu sendiri, dan karena Emil berkali-kali saya katakan politically tested tadi. Jadi ketika kemudian dia masuk ke dalam, bermigrasi ke dalam partai politik tertentu misalnya, maka gerak-gerik dan karir politiknya itu sebagian besar ditentukan oleh arah dan kebijakan dari partai politik di mana dia bergabung. Jangan lupa, dia bukanlah, Emil Dardak bukanlah seorang pemimpin puncak di dalam hal ini gitu. Tetapi karena umur atau usia dari Emil Dardak ini masih sangat muda, maka pelajaran pertama yang harus diambil oleh Emil Dardak ini adalah daya sabarnya di dalam meniti proses mobilitas vertikal di dalam dunia politik Indonesia. Kadang-kadang kesabaran itu merupakan sebuah strategi yang sangat bagus. Yang diperlukan oleh Emil sekarang ini adalah menanamkan pengaruhnya yang lebih dalam dan lebih luas di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, yang merupakan sebuah kombinasi, ya terutama di wilayah pantai, ya, masyarakat santri, lalu kemudian di wilayah pedalaman, masyarakat yang lebih ditandai secara ideologis pandangan-pandangan yang bersifat nasionalis, gitu. Justru disinilah Emil Dardak bisa melakukan eksperimen mempertemukan dua kelompok besar di Jawa Timur itu, yaitu kelompok santri dan kelompok nasionalis. Inilah refleksi saya tentang, untuk sementara, tokoh termuda Indonesia yang telah menjadi pemimpin politik walaupun belum tampil sebagai pemimpin nasional secara utuh.